Halo Sobat Ngopi, ketemu lagi di channel yang ngobrolin hal-hal paling receh tapi kadang bikin mikir, paling nyantai tapi kadang nusuk saat dijalankan di kehidupan sehari-hari. Saya Kang Mamu siap menemani kalian ngopi sambil ngemil di pagi hari, siang hari, sore hari, atau malam hari. Pokoknya di waktu-waktu kalian bisa melihat video ini dan mendengarkannya. Seperti biasa, subscribe dulu dong. Sudah? Lanjut. Be yourself atau jadilah diri sendiri. Saya yakin kalian pasti sering dengar, bahkan seringkali jadi quote di media sosial dan seringkali jadi mood booster saat motivasi pas lagi down atau pas lagi turun. Kalimat yang sangat filosofis banget. Seolah-olah dengan jadi diri sendiri, semua masalah auto beres, semua pintu rezeki auto kebuka, dan semua gebetan auto naksir. Tapi bener nggak sih sesimpel itu? Apa iya hanya dengan be yourself terus hidup kita langsung adem ayem tanpa masalah apapun? Jujur ya, kadang itu saya mikir ini quote itu kayak pisau bermata dua. Di satu sisi memang bener, kita itu harus menjadi otentik, nggak usah menjadi orang lain. Tapi di sisi lain, kalau ini diartikan mentah-mentah tanpa filter, jangan-jangan ini menjadi jebakan Batman yang bikin kita itu stuck dan tidak berkembang. Coba deh kalian ingat-ingat berapa kali kalian itu mendengar be yourself dari SD, SMP, SMA, bahkan kuliah, bahkan sampai kerja atau saat PDKT dengan gebetan. Pas saat galau milih jurusan, temen bilang, sudah ikuti kata hati aja, be yourself. Pas kita lagi bingung mau kerja apa, orang tua bilang, nak, kerja itu yang penting sesuai dengan passion kamu, jadilah dirimu saja. Pas kita lagi dibully karena beda, guru bilang, jangan dengerin mereka, jadilah diri sendiri. Semua terdengar indah dan benar adanya, dan memang benar kok. Teman-teman, kalau kita maksain jadi orang lain, ujung-ujungnya cuma capek. Capek nutupin diri, capek jadi topeng, capek selalu acting. Energi kita akan habis cuma buat pura-pura. Dan parahnya kita malah kehilangan jati diri yang asli. Tapi, ada tapinya nih. Kalau be yourself ini kita artikan sebagai, ya udah aku begini adanya. Terima gak terima, urusanmu. Nah, ini yang jadi masalah. Misalnya, kalau kamu itu orangnya pemalu banget, susah ngomong di depan umum, terus kamu bilang, ya emang aku begini adanya, mau gimana lagi? Atau kamu itu orangnya malesan, sering telat, terus kamu nyantai aja, selalu bilang, ya beginilah aku, santai saja. Nah, di titik inilah be yourself itu bukan lagi jadi mantra yang positif, tapi malah jadi tameng buat kita nggak mau berkembang. Jadi alasan buat kita itu males belajar, males beradaptasi, males keluar dari zona nyaman. Padahal dunia ini terus berkembang dan terus berputar, teman-teman. Nggak peduli kamu itu lagi tidur, lagi scroll TikTok, atau lagi nyinyir di kolom komentar. Dunia ini nggak akan pernah berhenti berputar. Dan perubahan ini mau nggak mau, suka nggak suka, pasti akan terjadi. Kalian pasti tahu dong teori evolusi Darwin yang terkenal itu, yaitu survival of the fittest. Intinya yang bisa bertahan hidup itu bukan yang paling kuat atau paling cerdas, tapi yang paling bisa beradaptasi. Ini nggak cuma berlaku buat spesies hewan saja loh ya, tapi juga buat kita sebagai manusia, bahkan buat karir dan kehidupan sosial kita. Coba ya kita bedah sedikit teori ini. Dulu itu ada hewan yang namanya dinosaurus, hewan yang sangat besar dan sangat kuat. Tapi pas ada perubahan iklim, mereka itu tidak bisa beradaptasi dan akhirnya punah. Lalu muncullah mamalia-mamalia kecil yang lincah, yang bisa beradaptasi sama perubahan iklim itu. Dan mereka bertahan hidup sampai sekarang. Sama juga kayak kita, dulu orang yang jago nulis di mesin ketik itu sangat keren. Sekarang kalau cuma bisa ngetik tapi nggak bisa pakai komputer, nggak bisa software editor, ya wassalam deh. Dulu orang pinter ngitung manual itu jagoan. Sekarang kalau nggak bisa pakai Excel atau nggak bisa pakai software akuntansi, ya kalah saingan sama orang lain. Ini kan ngomongin skill ya. Nah, bagaimana kalau sama personality?
Kadang diri sendiri kita itu ada yang perlu di-upgrade atau ada yang perlu dikalibrasi ulang. Contoh, kamu itu orangnya pendiam, tidak bisa ngomong di depan umum, tidak bisa bersosialisasi dengan orang lain. Nah, kalau kamu tetap menjadi be yourself, menjadi dirimu sendiri, ya kamu akan ketinggalan dan tidak akan berkembang. Makanya kamu itu harus mengupgrade diri untuk belajar bagaimana sih komunikasi, bagaimana cara bicara di depan umum, bagaimana cara kita berinteraksi dengan orang lain, sehingga kita mampu beradaptasi untuk kehidupan sosial dan kita bisa berkembang, meningkatkan skill kita sehingga kita bisa menjadi versi terbaik kita. Intinya kita tetap bisa menjadi diri sendiri tapi tidak stuck atau berhenti. Kita terus belajar dan terus berkembang menyesuaikan dengan kondisi dan terus mengupgrade kemampuan diri. Analoginya begini, kamu punya smartphone baru, iPhone 16 Pro Max Ultra Plus misalnya. Keren banget kan? Kameranya bagus, memorinya gede, performnya ngebut. Nah, itu be yourself-nya kamu. Tapi kalau iPhone-nya itu nggak pernah kamu update sistem operasionalnya, nggak pernah kamu download aplikasi yang ada di dalamnya, dan nggak pernah kamu manfaatkan fitur-fitur barunya, apa gunanya kamu punya iPhone itu hanya dibuat telepon dan chat doang? Mending beli yang lain. Sama kayak diri kita punya potensi, kita punya keunikan. Itu adalah fondasi kita. Tapi kalau kita tidak mau mengasah potensi kita, kalau kita tidak mau belajar hal-hal baru, kalau kita tidak mau memperbaiki kekurangan kita akan ketinggalan dari teman-teman. Ada istilah yang namanya growth mindset versus fixed mindset. Orang dengan fixed mindset itu percaya bahwa kemampuan diri dan karakteristik diri itu sudah paten dan tidak bisa dirubah. Jadi kalau gagal ya sudah itu takdir. Kalau nggak bisa ya memang dari sononya. Mereka sering bilang ya memang aku dari dulu ya begini. Nah, kalau orang dengan growth mindset, mereka percaya kalau kemampuan dan karakter itu bisa dikembangkan lewat usaha, dedikasi, dan belajar dari kegagalan. Kalau gagal, mereka akan mikir, oke, berarti aku harus belajar lagi dan mengasah ilmu lagi. Mereka tidak akan takut dengan tantangan, malah tantangan itu dijadikan sebagai kesempatan untuk tumbuh. Mereka tidak akan menyerah pas ketemu kesulitan. Mereka semakin termotivasi jika ada masalah atau kesulitan, mereka akan mencari solusi. Jadi ketika kita bilang be yourself, mari kita tambahkan kalimat ini dengan be yourself, tapi versi yang selalu mau belajar, versi yang selalu mau upgrade, versi yang selalu mau lebih dari yang kemarin. Kita semua itu punya cerita teman-teman. Pasti ada momen di hidup kita di mana kita itu merasa, duh kok aku gini-gini aja ya? Atau kenapa sih aku susah banget keluar dari kebiasaan ini? Nah, itu semua bagian dari proses. Saya itu punya teman, dulu dia itu introvert parah. Kalau presentasi di depan kelas, mesti keluar keringat dingin, kemudian ngomongnya belepotan. Dia selalu bilang, ya emang aku itu seperti ini, pendiam, nggak bisa ngomong di depan umum, be yourself lah. Tapi lama-kelamaan dia akhirnya stuck, lihat teman-temannya berkembang, lihat teman-temannya bisa komunikasi dengan baik, lihat teman-temannya itu bisa bersosialisasi dengan baik, akhirnya dia sadar. Kemudian dia berusaha untuk memperbaiki dirinya, dia belajar caranya bagaimana sih komunikasi di depan umum, cara berinteraksi dengan orang lain, dan cara untuk mengembangkan kemampuan dirinya yang lain. Sekarang dia sudah berhasil membangun usaha dan menjadi pembicara di acara seminar-seminar, terutama di sekolah yang dulu. Dia memang masih introvert, tapi dia sudah tahu bagaimana caranya berinteraksi secara efektif. Dia tidak kehilangan dirinya sendiri. Dia cuma mengupgrade kemampuan komunikasi dan akhirnya kepercayaan dirinya tumbuh. Ini bisa jadi inspirasi teman-teman. Kadang kita itu pengen banget berubah, pengen jadi lebih baik. Tapi ketahan sama pikiran, sudahlah aku kan orangnya emang gini.
Padahal di balik ketakutan untuk berubah itu ada potensi diri yang luar biasa yang menunggu untuk digali, yang nunggu untuk dikembangkan dan nunggu untuk dirubah menjadi yang lebih baik. Coba deh sekarang kita sama-sama mikir, apa sih be yourself yang selama ini kita pegang? Apa itu benar-benar definisi diri kita yang otentik atau jangan-jangan itu cuma alasan buat kita nggak mau berkembang? Apa ada skill yang males kita pelajari dengan dalih saya ingin menjadi diri sendiri dan menjadi otentik? Saya yakin kita semua punya kekuatan untuk berubah dan berkembang. Kita punya potensi untuk jadi versi terbaik dari diri kita. Bukan jadi orang lain, tapi jadi kita yang lebih baik. Jadi mulai sekarang mari kita ubah sedikit mantra be yourself ini, kita tambahkan sedikit bumbu biar lebih nendang menjadi be yourself tapi versi yang selalu lapar akan ilmu, versi yang mau terus berkembang, terus mengupgrade diri dan terus menjadi versi yang terbaik. Ini bukan berarti kita tidak boleh punya kelemahan ya. Kita tetap manusia biasa, wajar punya kekurangan dan kelemahan. Tapi yang terpenting adalah kita mau untuk terus belajar dan terus memperbaiki diri. Sobat Ngopi, kita ini bukan patung, bukan barang jadi. Kita itu manusia, dan manusia itu selalu bertumbuh dan berkembang. Ingat, dunia ini tidak menunggu kita untuk siap, tapi menunggu kita untuk terus bergerak. Menjadi diri sendiri itu penting, tapi menjadi versi terbaik dari diri sendiri itu jauh lebih bermakna. Saya Kang Mamuk, tetap waras, tetap ngopi, dan tetap jadi manusia yang terus belajar dan terus bertumbuh untuk menjadi versi terbaik dari diri kita. Sampai jumpa di video selanjutnya.